Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika, kembali lagi dengan konten menjawab tanya. Temanya kali ini bebas, lagi-lagi bebas. Bulan lalu juga bebas. Dan lagi-lagi kembali dengan saya. Setelah berapa bulan, Om? Kita terakhir Maret. Itu Maret. Maret berarti sekarang bulan 9 dikurang 3 berapa? 6. Setengah tahun. 1 semester. Iya. Ini sebelum kita mulai masuk, saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Mas Simon. Opa datang untuk ya. Oke Om, ini lagi-lagi tadi random pertanyaannya, tapi beberapa sebenarnya pertanyaan yang cukup umum. Langsung pertanyaan pertama aja Om. Ya. Dari Rico _Adi Pratama. Itu digedein aja Mas. Nah. Jembengin. Pertanyaannya adalah kenapa anak kecil sering lihat hantu, tetapi setelah dewasa nggak bisa lihat hantu lagi? Iya, sebenarnya ada batas frekuensi ya. Jadi anak kecil dari lahir itu sebenarnya sampai usia 3-4 tahun itu secara cakra atau cakra terakhir, cakra ketujuh itu masih utuh Mas, masih membuka. Karena manusia ini kan ada tujuh warna lapisan aura ya. Tetapi memang seiring berjalannya waktu itu akan berkurang secara kepekaan, itu memang dipengaruhi oleh usia. Terus di mana dia bergaul juga, keturunan, faktor keturunan juga berpengaruh, lingkungan, dan juga dengan seperti secara psikis itu berpengaruh. Jadi kalau di atas usia 3 tahun itu kalau nanti tetap masih bisa, maka nanti akan seterusnya. Sehingga disebut dengan anak indigo ataupun yang memiliki sixth sense-nya tetap. Tapi basically semua orang itu sebenarnya punya sixth sense Mas. Tapi dipergunakan tidak, aktif atau tidak, itu semuanya berbeda-beda. Tapi karena jiwanya masih suci, masih bersih, anak balita itu lebih peka daripada anak yang sudah besar, akil balik atau yang sudah dewasa. Ada frekuensi tersendiri gitu. Sehingga terkadang kalau punya anak kecil susah tidur kalau malam, kadang melihat makhluk astral. Tapi menurut saya ini sebenarnya arahan orang tua juga. Kalau melihat itu ada baiknya misal orang tuanya nggak bisa lihat tapi seolah-olah tahu saja, didengarkan gitu. Karena nanti kalau ini menjadi anugerah ya akan terus. Tapi jika memang tidak bisa ya nanti akan berhenti di situ. Tetapi saya juga memberikan saran untuk orang tua yang memiliki anak yang memiliki keistimewaan atau kepekaan tertentu, ada baiknya tetap alami saja, jangan ditutup ataupun dibatasi gitu. Nanti biarkan mengalir sendiri gitu. Jadi yang udah ya udah gitu lah. Iya, apa adanya aja. Insya Allah malah anak ini nanti memiliki kecerdasan istimewa gitu. Berarti ya kenapa kayak beberapa orang anaknya dikasih daun kelor gitu-gitu justru menghindari anak diganggu gitu-gitu ya? Iya, itu sebatas untuk memproteksi nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti dipaksa nutup, lah nanti kalau suatu ketika ini membuka lagi nanti bisa kaget. Gitu. Karena jiwa-jiwa bersih ya, jiwa-jiwa suci di anak-anak kecil itu yang masih belum banyak pikiran, yang masih baru terlahir itu memang peka sekali gitu dengan fenomena-fenomena yang ada di alam semesta, apapun itu. Jadi nggak hanya makhluk astral itu. Menurut saya tetap dibimbing aja sih nanti. Ya berarti yang udah ya udah. Iya, jangan berusaha dibelokkan atau ditutup. Pertanyaan kedua Om. Om Hao mau nanya, ini dari Adit Tayun David Triani. Om Hao mau nanya, apakah makhluk halus bisa terekam oleh kamera? Kalau bisa tolong jelaskan kenapa bisa. Kok sering banget di sosmed hantu bisa terekam jelas wujudnya di video? Iya, ini sebenarnya kalau melihat ya bisa terekam itu secara media rekam ya, entah ini kamera atau video atau CCTV yang paling sering. Sebenarnya makhluk astral ini hanya memerlukan waktu hanya sepersekian detik Mas. Hanya paling lama 3-5 detik lah. Jadi seperti ini loh, gas yang menguap. Jadi saat kita membuka gas yang kita beri warna, itu kan menguap gini terus hilang. Atau api yang dilontarkan di udara. Karena
sebenarnya sejatinya kalau kita melihat makhluk astral itu adalah abstrak karena dia tersusun dari molekul-molekul dan partikel. Bahkan ada atom di situ di dalamnya itu, dan itu semuanya ada medan listrik secara elektromagnetik, semuanya ada. Sehingga saat mereka ingin menampakkan diri, itu mengambil konversi energinya itu bisa pertama diambil dari energi manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga saat orang itu merasa ketakutan, auranya merasa merah, atau dia gelisah, atau dia tidak tenang dengan lokasi tersebut, maka sosok astralnya akan mengambil energi kita, akan diserap untuk mereka memvisualisasikan, untuk mensolidkan. Karena kan kalau kita lihat secara hukum ilmu fisika kelistrikan kan bisa diserap mas itu. Ada putaran-putaran positif negatif di dalam satu putaran atom itu nanti bisa diserap. Tetapi di sini tidak akan bisa lama, tidak akan bentuk solid seperti ini, hanya seperti hologram bias. Karena kan kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya makhluk astral itu kan tercipta dari api ya. Kalau kita lihat ke jinnya, sementara di sekitar kita semua ini pasti ada uap-uap air, ada senyawa-senyawa air. Itu saat nanti terkena panas dan di situ juga ada oksigen, maka di sini akan bereaksi, membentuk gumpalan-gumpalan energi atau sering disebut dengan ors. Oh iya. Ya, iya, tetapi ors terkadang bisa diterjemahkan asal moto kok dapat ors ya nggak begitu, karena terkadang kita melihat itu banyak butiran-butiran kecil itu ternyata partikel debu yang dia kena bridge-nya kamera. Tetapi kalau ors itu sejatinya hanya satu dan yang di sampingnya itu ngeblur. Gitu. Hanya satu gitu, dan mereka karena mengambil ini ya, karena ada terjadi uap air, reaksi panas yang terjadi dari ors kemudian berubah menjadi ektoplasma. Ektoplasma. Ya, jadi ektoplasma itu seperti selendang itu biasanya mas, kilatan. Oh hanya iya, berkilat-berkilat. Setelah itu nanti baru menyerupai penampakan sosok. Karena sebenarnya makhluk astral kan tidak berwujud abstrak, tetapi mereka bisa mengcopy paste pikiran orang yang ada sekitarnya. Oh jadilah pocong, jadilah kuntilanak. Tapi kalau itu kemudian bentuknya solid, injek tanah, terbang yang lama, itu diragukan kalau menurut saya. Okay. Gitu. Karena dulu waktu saya di bangunan tua kadang ngambil ruangan-ruangan, biasanya sih ketemu mas, ada cuman cahaya bekas gitu. Tapi gimana kalau dengan suara om? Kan sering tuh kita juga beberapa kali Gerbang Dimensi dapat dengar suara-suara ya, bukan kita tidak melihat tapi lebih ke mendengar gitu. Mendengar ya. Sebenarnya suaranya akan kita lihat dari dua sisi ya. Pertama berasal dari makhluk astralnya itu sendiri. Yang kedua ini berasal dari residual energi. Jadi seperti kita berbicara sekarang ini kan direkam sama sekarang. Iya. Nah ini nanti seminggu lagi diputar kan bisa. Itulah residual energi. Karena kalau kita melihat secara parapsikometri ya, secara parapsikometri bahwasanya benda-benda apapun itu bisa merecord peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di sekitarnya. Jadi mesti contohnya ini sekarang ada laptop, saya sama Mas Rizky ngobrol. 10 tahun lagi laptop ini mungkin sudah tidak nyala, tetapi ini bisa mengeluarkan suara lagi. Seperti yang kita omongkan hari ini gitu. Tapi nggak terus ada tombolnya enggak. Karena semuanya pasti menyimpan getaran energi itu nanti akan masuk ke partikel bendanya, kerekam. Suatu saat ini aktif, dia akan keluar lagi dengan frekuensi yang rendah, biasanya kurang dari 10 Hz bisa kita dengar. Ini om, ya. Ini pertanyaan personal sebenarnya. Ya. Pernah kejadian sama aku, HP kalau nggak salah waktu itu, moto, terus dapat penampakan lah, cukup solid, tapi habis itu udah mati, hilang, mati sampai sekarang nggak bisa nyala HP-nya. Iya, sebab gini mas, semakin solid ya, semakin terlihat jelas, maka ya aku merinding. Iya, maka baik peralatan gadget ataupun orangnya sendiri itu memang secara lifetime, secara jangka kehidupannya akan semakin pendek, gitu. Jadi semisal ada orang lihat penampakan jelas banget, saya yakin usianya nggak panjang mas, karena bukan kemudian terus ini ya kena sesuatu hal, tetapi biasanya nanti ada benturan dalam tubuh, nanti misal bisa muntah darah contohnya, karena energinya keserap, sehingga kemudian sakit dari bersifat medis menjadi medis, bisa menjadi sakit keras dan meninggal. Paling sering serangan jantung nanti, karena ada beberapa orang yang mencoba di tempat yang angker, apa tujuannya untuk ilmu, untuk menantang atau apa, kemudian memang ditampaki bener mas. Tapi misal ketampakannya itu jam 1 malam,
jam 5 pagi bisa meninggal wafat karena langsung kena heart attack, peradangan jantung gitu. Dan ini juga berlaku untuk barang-barang elektronik karena barang-barang elektronik di situ kan pasti ada saluran-saluran listriknya. Listrik ini yang akan diambil oleh mereka energinya. Sehingga terjadi konsleting. Karena saya pernah menggunakan handphone waktu itu, salah satu produk yang terkenal ya. Itu waktu saya untuk ambil satu tempat itu terus layarnya balik gini mas. Dan waktu saya bawa ke service center juga nggak tahu sebabnya. Tapi setelah 3 hari kemudian balik lagi. Tapi memang katanya yang menjaga tempat itu bilang beberapa orang yang mau ambil gambar di situ sering error. Bahkan untuk syuting-syuting film langsung pas satu adegan kehapus semua gitu ada. Iya beberapa kan juga pernah dengar moto terus tapi kehapus sudah. Iya. Itu memang dia yang ngapus atau memang dibikin error sama dia? Ini mas, biasanya frekuensi sama sistem kelistrikannya error. Itu sering mas seperti itu. Ada yang misal Mas Vicky ngambil foto pertama sosoknya sosoknya Ghostfire gitu ya, Banaspati gitu. Di fotomu pertama mungkin terang, nanti setelah di-share ke saya jadi redup. Saya share ke Mas Genta jadi lebih redup, ke Mas Dova makin redup hilang akhirnya gitu. Oke. Ya. Oke, next Om. Halo KTJ dari RPN_Rama. Ya. Kenapa kalau nonton video penelusuran bisa membuat mual-mual? Dan bagaimana cara menetralisir? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup umum. Ya, Banyak yang bertanya ya. ini. Sebenarnya kalau melihat itu pertama kita menganggapnya ini hiburan dulu. Soalnya takutnya nanti kalau ke sugesti malah secara psikis yang terpengaruh. Karena seringnya berpikir secara psikis itu juga akan menyerap banyak energi. Kita berpikir, apalagi dengan bekerja dengan pikiran, dengan otak, dengan bekerja dengan otot itu kan lebih capek dengan otak mas. Kasarannya demikian. Karena memori kita yang nanti akan keambil dan terekam. Sehingga kalau kita takut itu semakin ngedrop lagi. Ini penjelasan secara ini ya, secara medisnya ya, secara umumnya. Terus kalau misal penasaran, mending ditunda dulu nontonnya, cari yang posisi siang atau apa. Karena saat nanti terpikir di pikiran kita, sebenarnya sosok astral itu yang datang bukan yang kita tonton, tapi yang ada di sekitar. Nah ini yang kadang ikut nonton dan juga menyerap energi kita, sehingga terjadi mual, lemas. Tapi ini justru lebih baik, karena saat mual itu ada benturan energi di dalam tubuh, sehingga ada yang akan dikeluarkan mas, apalagi sampai muntah tubuh gitu. menolak gitu. Iya. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, nyantai saja, fine aja, itu efeknya bisa panjang, bisa sampai 7 hari kemudian sleep paralysis, tindian, gelisah atau kerasukan dan macam-macam gitu. Itu sih. Dan menurut saya tetap saran dari kami ya, tetap kalau nonton misal penakut tapi penasaran nanti ngajak teman, misalkan air putih yang jelas. Kalau yang ini mungkin bisa ambil air wudhu yang agamanya muslim gitu, untuk netralisir sementara. Gitu. Karena ini Mas Rizky, maaf ya tadi di monitor ataupun di layar itu memang menjadi gerbang antar dimensi. Gitu. Berarti memang mempengaruhi sugesti kita juga saat. Benar. Oke, next question dari Meirina Holik. Om Hao, kadang kala saya memimpikan sosok almarhum kakek atau nenek sewaktu itu. Beberapa kali sempat almarhum berucap minta didoakan pada suatu mimpi. Tapi di beberapa mimpi lainnya hanya muncul. Mohon dijelaskan maksudnya seperti apa mimpi tersebut. Terima kasih, salam Javanika Bandung. Itu sebenarnya kalau saat kita bertemu dengan orang yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat ya, Mbak ya. Ini itu bukan yang bersangkutan, karena wallahu alam, kalau ruh itu alamnya kemana ya, kita tidak tahu, tidak menjangkau ke situ wallahu alam. Tetapi yang bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ke alam mimpi, itu adalah korin atau saudara ya mas ya, dari leluhur kita atau dari pendahulu kita yang sudah wafat. Karena korin itu kan jin mas, jin pendamping sebenarnya. Ini yang sering terjadi biasanya kalau jin korin positif di sini kan, orang itu kan ada sedulur papat 5 pancer atau 4 saudara 1 pusat. Saudara pancer ini itu yang positif itu biasanya setelah nanti tuannya meninggal, maka mereka akan berusaha untuk memintakan doa ke ahli warisnya, ke cucunya, agar selalu ingat. Sehingga kalau di benda, di lingkungan, di tempat itu kan namanya residual energi. Kalau dalam diri, dalam manusia itu residual memori. Sehingga karena kita kepikiran dulu waktu sama kakek kita almarhum gimana kondisinya, ini kan jadi memori mas. Sehingga kemudian jin korin ini yang akan masuk ke alam bawah sadar kita, maaf ya, menyerupakan diri.
dengan tuannya. Ini memintakan doa untuk diingat-ingat, kalau sudah lama tidak ziarah ke makam juga akan menuntun gitu. Itu sih Mas, ini sebenarnya berkaitan dengan jin korin dan residual memori gitu. Pernah itu juga tuh aku Om, jadi dimimpiin sama kakek aku, dia tapi di mimpi itu minta pijitin. Iya. Terus aku bangun, terus cerita, akhirnya besoknya keluarga, nggak besoknya lah, weekendnya keluarga ke kuburan. Terus bener dia minta pijitin kaki di mimpi, ternyata ada kayak pohon jatuh gitu Om di kuburan bagian bawahnya. Nanti ya sebagai pertanda ya. Iya. Pertanda ya. Terkadang juga ini Mas, ada yang suruh ke makam, ternyata makamnya digali orang atau ambles juga gitu. Iya Mas. Ini sebenarnya ini Mas, firasat, intuisi juga bisa, tetapi lebih seringnya yang masuk ke alam bawah sadar kita itu adalah jin korin. Karena sejatinya manusia orang yang sudah wafat itu secara korinnya di alam sana itu kan masih tetap ada Mas. Tetapi mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, tetapi tidak bisa berbicara. Jadi akan mencari orang yang bisa menerjemahkan menjadi mediumisasi. Mediumisasi itu nggak selamanya harus kerasukan tuh. Terkadang saya seperti ini juga mediumisasi karena saya menyampaikan pesan. Yang kedua itu melalui alam bawah sadar. Nah saat tidur itu kita mengalami kejadian bunga tidur, alam bawah sadar, perjalanan spiritual atau astral projection. Itu kita akan masuk yang nomor 2 biasanya. Itu Mas Rizky. Mei tadi. Gampang sakit juga karena hawa suci dari anak kecil keserap sama mereka. Kayak imunitas tapi secara non medis. Itu sehingga kalau orang-orang tua dulu dikasih misal kayak daun kelor terus dikasih tusuk apa gitu Mas, itu biar tidak digodai oleh sosok astral yang sifatnya negatif.